code sebelum lupa. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah sampai di hari keempat pelatihan Canva Cetar Kelas ya. Cerdas, pintar, berkarakter untuk guru-guru yang cetar seperti Bapak Ibu yang hadir di sini. Kemarin Bapak Ibu sudah belajar banyak hal bersama dengan Kang Deru, bersama saya, dan hari ini kita akan memurnakan tugas Bapak Ibu apa yang akan kita bahas malam ini ya. Dan sebagai penutup ada sebuah kanvatar yang kemarin Bapak Ibu buat, kanvatar yang Bapak Ibu buat, tapi saya belum banyak melihat yang share-share di grup WhatsApp nih ya. Kalau yang angkatan-angkatan sebelumnya itu tuh rajin banget share-share kanvatar yang sudah dibuat. Jadi bisa diinspirasi, menjadi inspirasi untuk rekan-rekan yang lain, atau bisa ini ya, bisa dijadikan sebagai kontekan nih ya bagi yang belum buat. Tapi nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu setelah ini, Bapak Ibu tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu buat, itu silakan di-share di grup WhatsApp ya, nggak apa-apa. Bukan penilaian, nanti ada yang bertanya, Mbak Dona, apakah itu termasuk ke dalam penilaian kalau misalnya kita share ke grup WhatsApp? Enggak, cuma kalau Bapak Ibu share di grup WhatsApp, itu akan membuat grup kita itu menjadi hidup ya, grup WhatsApp kita itu menjadi hidup. Dan saya suka seperti itu, artinya Bapak Ibu itu bekerja, bukan hanya mendapatkan materi terus selesai, nggak dapat apa-apa, nanti sayang sekali Bapak Ibu. Ya, saya tahu di sini Bapak Ibu tidak hanya guru yang hadir di sini ya, tapi juga banyak dari umum atau dari profesional-profesional yang lain, tapi bukan guru, tidak masalah bagi kami, mungkin Bapak Ibu tidak mendapatkan, tidak berniat untuk mendapatkan sertifikat ya, seperti itu. Tapi tidak ada salahnya juga berbagi Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu tugasnya sudah selesai, karena saya tadi baru memeriksa tugas angkatan sebelumnya, itu oke, mengumpulkan, oke, saya juga bagus kasih nilai ya, karena kita melihat prosesnya. Tapi pas saya buka, itu nggak ada diganti. Jadi yang diganti, misalnya saya minta untuk, mungkin ada nggak ya yang ada dari sini ya, angkatan sebelumnya level 1, itu videonya itu video yang benar-benar asli dari Canva ya, halaman depannya aja yang diganti, kemudian belakang-belakangnya itu benar-benar video yang nggak diganti-ganti ya. Jadi menurut saya kalau yang seperti itu tuh setengah penipuan ya. Tapi tetap kita nilai, tetap kita berikan nilai yang bagus. Maksud saya ini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu, sebentar saya pakai headset aja biar lebih jelas. Kalau misalnya Bapak Ibu itu memang ingin mengambil dari Canva, paling tidak diganti ya, paling tidak digantilah foto-foto yang ada di situ. Jangan foto-foto si orang bule, tetap orang bule ya. Seperti itu juga nanti Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu nanti membuat tugas yang sekarang ini ya, kita kan periksa tuh tugas Bapak Ibu ya. Oke, hari ini tugasnya sudah saya share di Google Classroom Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat, bisa simak apa saja tugasnya sebelum kita memulai ke Canva ya. Kita akan buka sebentar. Ini classroom-nya Bapak Ibu, ini dia tugasnya. Kita akan belajar membuat flipbook, kemudian kita juga akan belajar membuat LKPD interaktif. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, apakah Bapak Ibu pernah membuat flipbook? Boleh tuliskan di kolom chat, pernah atau belum ya. Saya sudah pernah, Mbak Dona gitu. Boleh, silakan dituliskan. Belum pernah? Oke. Ada yang sudah pernah? Oh, Pak Baruni. Kemudian belum. Oke, belum pernah, belum. Flipbook itu flip artinya dibalik ya, jadi bolak-balik. Kemudian book itu buku, jadi buku yang bisa dibolak-balik. Buku yang bisa dibolak-balik itu tapi bukan buku yang dicetak ya, bukan buku versi cetak, tapi kita akan membuat buku versi digitalnya. Jadi namanya digital flipbook. Pernah Ibu Elmika? Oke, siap. Pakai sudah tapi nggak bikin sendiri. Oke, sekarang bikin sendiri. Ibu Henry pernah, siap. Ada lagi. Nah, kalau sudah pernah, Bapak Ibu yang sudah pernah nih, yang sudah pernah bikinnya pakai apa? Boleh ditulis. Ya, yang sudah pernah bikin. Kan ada banyak tuh. Pernah baru sekali pingin lebih menguasai lagi sih. Ibu Setiawati. Hezain, Flip, oke. Ada lagi, pakai apa?
Flip HTML, oke. AnyFlip, oke, rata-rata pakai AnyFlip. Habis ya? AnyFlip, oke. Jadi yang sudah pernah buat ternyata bikinnya pakai AnyFlip. Belum ada satupun yang bikin dari flipbookpdf.com ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini berisik banget. Oke, Bapak Ibu kita mulai bagaimana cara membuat flipbook dengan Canva. Nih ya, untuk Bapak Ibu yang pernah membuat flipbook dengan AnyFlip, kemudian dengan Flip HTML. Saya Ibu Baruni. Oh siap, Ibu. Mohon maaf. Saya pikir Bapak, mohon maaf Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu kita mulai. Sekarang Bapak Ibu silakan buka Canva-nya. Untuk yang sudah langsung ada di Canva, kita mulai ya. Kita ada di Canva sekarang. Nah, Bapak Ibu, untuk tugas flipbook, silakan pilih satu buah materi yang akan Bapak Ibu jadikan sebagai materi nantinya di LKPD. Karena kan flipbook kita ini berhubungan dengan LKPD ya. Nanti setelah ini kita akan buat LKPD digital. Nah, pastikan Bapak Ibu punya materinya. Materi yang akan Bapak Ibu, kalau bisa Bapak Ibu akan sampaikan materi untuk besok mungkin, atau untuk lusa, atau untuk Senin, lusa hari Minggu ya. Untuk Senin mungkin ya, Senin saya mau ngajar ini, jadi saya punya materi sudah jadi gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa buat seperti itu, atau seperti saya sekarang, saya tidak akan membuat materi. Bentar Bapak Ibu. Ini Zoom ketiga saya hari ini Bapak Ibu, jadi suara saya sudah habis. Saya mute all dulu. Kan tadi mau ke satu. Bapak Ibu, kita akan langsung mulai ya. Nah, Bapak Ibu, kita mulai kemanakah kita akan membuat flipbook kalau di Canva. Nah, di Canva ya, dalam tugas kita hari ini, kita akan membuat flipbook di Canva. Itu pertama kita tentu saja kalau di Canva bikin desain ya. Desainnya itu bisa dengan berbagai template. Desainnya itu bisa dengan berbagai template ya. Bapak Ibu bisa gunakan template. Ada 3 yang saya sarankan. Taruh di belakang. Ada tiga ya template-nya yang bisa digunakan. Yang pertama adalah buku catatan. Oke, kita nanti akan buka satu-satu seperti apa template buku catatan. Yang kedua adalah booklet. Dan yang ketiga itu adalah sebentar, saya akan lihat dokumen A4. Ya, jadi 3 ini bisa Bapak Ibu gunakan ya. Buku catatan, dokumen A4, sama booklet. Ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama, saya tulis di sini catatan ya. Tuh, ada yang namanya buku catatan. Kalau kita klik buku catatan ini, nah, akan banyak template seperti ini dan ini cantik-cantik banget Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat tuh. Tuh ya, template-nya secantik ini Bapak Ibu, walaupun dia ada tanda mahkota kuning ya, tulisannya Pro, tapi karena kita langganan Canva Pro, kita akan mendapatkan template ini secara gratis. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tadi saya bilang setelah buku catatan dokumen A4 ya, kita juga bisa bikin di sini A4. Nah, ini dia dokumen A4. Dokumen A4 ini bisa Bapak Ibu pilih seperti ini modelnya, banyak sekali ya. Ini sebenarnya dokumen A4 ini bisa untuk apa saja Bapak Ibu. Tuh. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah booklet. Nah, ini dia. Booklet bentuknya seperti ini. Ya, hampir mirip ya Bapak Ibu ya. Ukurannya itu tuh juga sama. Hanya yang membedakan adalah template-templatenya. Ya. Nah, Bapak Ibu silakan pilih satu buah template dari yang 3 saya sarankan tadi. Mbak Dona boleh yang lain. Selain itu boleh silakan. Ya, tapi yang saya sarankan ada 3. Yang pertama buku catatan, yang kedua booklet, yang ketiga adalah dokumen A4. Ya, silakan Bapak Ibu pilih. Kemudian untuk materi nih, untuk materi seperti yang tadi saya bilang ya, materinya adalah materi pelajaran Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mengajar fisika, maka materi yang akan Bapak Ibu buat sebagai flipbook itu adalah materi fisika.
Misalnya Bapak Ibu mengajar bahasa Inggris, maka materinya adalah materi bahasa Inggris. Saya akan mulai, ya, saya akan memilih sebuah template, tapi saya tidak menggunakan materi pelajaran. Ya, saya sudah membuat di sini. Kebetulan saya punya materi tentang refleksi mingguan calon guru penggerak nih ya, baru dapat ya. Jadi saya ingin buat ini sebagai flipbook. Oke, saya akan mulai Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita pilih sebuah template. Saya pilih template yang ini, ada 8 halaman. Kalau suara saya tidak terdengar, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ya, atau suara saya menghilang. Oke, kita mulai. Ini template-nya. Gambar ini nggak apa-apa, saya biarin saja. Cuman bagian atas ini saya ganti. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, Canva ini sangat membantu sekali. Kenapa? Karena kita bisa copy paste. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi kita bisa copy paste seperti ini. Saya mau copy judul atasnya ini, kemudian saya taruh di desain kita. Saya tinggal tempelkan. Tuh, ya. Jadi saya nggak perlu ketik-ketik, Bapak Ibu. Nggak harus capek ini mengetik tangan saya, ya. Dan itu sangat membantu sekali. Kemudian di sini saya mau ambil disadur dari, ya, saya tulis disadur dari buku pegangan pengajar praktik modul berapa, lupa tadi saya ambil. Harus dicantumkan ya Bapak Ibu ya, modul jurnal refleksi mingguan. Kenapa harus dicantumkan? Buku pegangan PP. Nah, saya mau disadur dari modul aja. Pengajar praktik, modul apa tadi ya tulisannya ya? Modul jurnal refleksi mingguan CGP. Jurnal refleksi mingguan CGP. Ini karena kebesaran bisa saya kecilin biar dia bisa muat di sini. Nah, oke. Kemudian saya mau tulis nama saya, Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan kasih teks, tapi kalau misalnya saya tempel saja teksnya, apakah kelihatan? Kita coba ya. Oleh Donna Yulia Sari. Nah, kayak gini ya. Saya ganti karena saya tidak terlalu suka font Open Sans Slide. Saya ganti yang lain. Oke. Ini karena nama saya putih, bisa saya taruh di bagian yang hitam. Kalau saya taruh di sini nggak akan kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu perlu perhatikan. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah desain, desain itu kalau misalnya mau diletakkan di atas gambar, pastikan yang di atas itu memang memegang dominan ya, dominan tulisannya. Kayak gini nih kelihatan nih. Kalau dianya bawahnya putih, kalau saya taruh di atasnya hitam, itu pasti kelihatan, ya kan? Tuh. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin dia putih, kalau bikin hitam di sini nggak akan kelihatan. Jadi saya kasih pink pun di sini atau biru dongker itu nggak akan kelihatan karena dia sama-sama gelap. Tapi kalau di sini kelihatan. Oke, saya taruh aja di sini. Ini halaman pertama. Kemudian, tapi nggak bagus ya. Saya kasih warna putih aja deh. Putih. Putih, kemudian saya taruh di sini. Nah, seperti itu, kecilkan sedikit. Oke. Kemudian ini overview, ini artinya kan bagian-bagiannya ya, bagian-bagian table of contents-nya nggak perlu, saya akan hapus berarti bagian ini. Kemudian yang ini overview-nya, kata sambutan dan lain-lainnya, saya akan langsung membuat yang ini. Nah, ini. Ya. Saya copy aja. Kemudian saya letakkan di sini. Ini akan menghalangi, berarti saya ini hapus. Tidak dibutuhkan, ini juga saya hapus. Tinggal ini ya.
tinggal kita atur aja maunya jadinya seukuran apa. Kalau misalnya menurut Bapak Ibu ini kekecilan, tulisannya bisa digedein ya. Nah, seperti ini. Agar tidak terlalu kelihatan kosong, Bapak Ibu ini bisa digedein tulisannya. Seperti itu. Kemudian gambarnya nyambung nggak? Kalau gambarnya nggak nyambung, ganti. Kalau misalnya gambarnya ternyata menurut Bapak Ibu masih nyambung, ya udah biarin. Kalau menurut saya nih gambarnya masih nyambung, jadi nggak akan saya ganti ya. Oke, ini apa? Ini akan saya hapus. Boleh ganti dengan inisial ini kita ya. Saya akan ganti dengan inisial nama saya. Tapi sepertinya hurufnya besar semua. Oke. Tulis sini. Add. Oke. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, ini pembukaannya bagian atas. Kemudian yang kedua, macam-macam ininya ya, macam-macam dari refleksinya. Tadi sudah saya siapkan. Ini tapi, nah ini nih, bisa nih saya pakai ya. Jadi ini model-model refleksi yang bisa digunakan. Berikut ini beberapa oke, langsung saya copy aja tadi. Ini yang pertama. Copy. Bapak Ibu kalau nggak suka bentuk tulisan bisa diganti ya. Misalnya menurut Bapak Ibu tulisannya ini nggak oke, saya ganti aja. Tambahkan sedikit teks isi, saya copy. Kemudian saya ganti. Ini materi yang saya hanya cuman ini ya Bapak Ibu ya, cuma mengopi-ngopi saja. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan hal yang sama seperti ini. Jadi dari materi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah punya semua nih materinya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung copy-copy. Nah, ini saya rapikan. Seperti ini kejauhan, kemudian saya ganti tulisannya. Oke. Cukup bagus ya, cukup rapi menurut saya daripada yang tadi. Nah, kalau sudah ini bisa kita copy untuk diletakkan di tempat berikutnya ya. Ini saya copy. Kemudian saya akan letakkan di sini. Kenapa? Biar hurufnya jenisnya sama. Sehingga ketika saya copy dari sini, yang kedua, ini saya tinggal copy saja. Tidak perlu lagi harus mengganti huruf.
Ya, pastikan Bapak Ibu font yang Bapak Ibu gunakan itu konsisten. Kalau untuk bagian deskripsi ini terus. Jadi Bapak Ibu nggak merubah font ya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa apa? Deal. Oke. Description, examination, kemudian articulation of learning. Oke. Itu adalah model deal. Nah. Oh ya, Bapak Ibu, saya lupa untuk flipbook ya, pastikan Bapak Ibu membuat flipbook ini dengan desain genap. Jadi slide-nya genap. Minimal 6, maksimal nggak ada. Ya, minimal 6, maksimalnya nggak ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bikinnya, Mbak Dona saya bikin 8 boleh, saya mau bikin 10 boleh. Ya, yang jelas minimalnya 6, Bapak Ibu. Kalau kurang dari 6, terlalu sedikit nanti. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kenapa harus genap, Mbak Dona? Nanti akan saya tunjukkan kenapa. Nah, sudah ini halaman ketiga sudah, saya tulis lagi, saya pilih halaman keempat, ini masih lanjutan. Berarti di sini akan saya hapus, kemudian saya ganti aja elemen, saya tulis di sini refleksi. Kita lihat apakah ada, kita ambil foto ya. Kita bisa ambil ini. Hapus bagian atas. Juga. Nah, sip. Oke, kemudian saya copy juga yang ini lagi tadi. Ada 3. Apakah di sini ada 3? Kita lihat ya, model 3. 6 things hat. Teknik 6 topi. Ini akan saya taruh di sini. Oke. Belum saya copy dari atas. Saya hapus ini karena sepertinya membutuhkan banyak ruang. Model 6 things hat. Nah, ini modelnya ada gambar. Ya, gambarnya seperti ini. Ada sumbernya. Saya tinggal print screen aja, Bapak Ibu. Saya mau ambil ini gambar. Saya copy. Di sini saya tempel. Agar dia sesuai, ini akan saya geser dikit. Nah, seperti ini. Oke, kemudian saya tinggal copy aja yang tadi. Muncul ya, artinya saya membutuhkan tempat lebih luas. Ini saya hapus, ini saya geserin ke bawah. Biar tidak terlihat seperti tempelan banget gitu ya. Ini kan kelihatannya itu tempelan ya, tempelan dari tempat lain karena warnanya nih berbeda banget. Kita bisa kasih dia bingkai ya Bapak Ibu ya. Di elemen ini kan ada bingkai. Bingkainya ada paling bawah nih. Nah, yang garis bentuk, grafis, foto,
audio, kemudian bagan, kemudian bingkai. Nah, di sini ya, saya akan klik, kemudian saya pilih satu bentuk bingkai, yang mana saja boleh. Saya pilih yang mana ya? Sebentar. Bingkai ini ada ratusan Bapak Ibu, bingkai Canva ini, dan kalau kita scroll harusnya dijadikan ini. Biasanya kalau yang saya pakai saya jadikan favorit ya, tapi bukan di grup ini, bukan di tim ini. Kalau Bapak Ibu kesulitan, misalnya besok-besok ini Bapak Ibu sudah ketemu nih elemen yang Bapak Ibu suka gitu kan. Terus besok-besok Bapak Ibu mau pakai lagi, itu jangan lupa dijadikan ini ya. Dijadikan favorit. Ini kan ada titik 3, kemudian Bapak Ibu klik bintangi saja. Nanti akan muncul. Begitu caranya untuk menjadikan dia favorit. Nanti besok-besok kalau mau cari lagi nggak harus capek scroll kayak gini. Bapak Ibu tinggal klik saja mau yang mana. Saya mau pilih yang ini nih. Oke. Nggak terlalu kelihatan, tapi paling tidak bingkainya bisa kita ganti ya. Bingkainya bisa kita ganti warnanya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita bisa buat dia seperti ini. Ada sudut. Kegedean sudutnya. Ini aja deh. Oke. Coba kita pakai yang ini. Oh enggak. Warnanya nih apa sih? Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya ini baru slide ke berapa nih? Ini slide keempat ya. Saya masih butuh 2 slide lagi. Slide terakhir itu slide cover. Jadi saya tinggal satu model lagi yang mau saya buat, model 4 papan cerita. Di sini saya bikin model papan. Oh, tapi nggak sama dengan yang di atas ya. Saya akan samakan dulu dengan yang di atas. Ini. Oke, saya tinggal copy model 4 papan cerita. Empat. Seperti apa papan cerita? Ini saya hapus. Nah, ini masih gambar juga. Ini kembali saya copy. Seperti ini. Saya copy. Kemudian saya lihat, ini bisa diletakkan di mana gitu ya. Kalau kita lihat desainnya ini, kayaknya cocoknya, ini nggak apa-apa. Tapi ini saya hapus. Oke. Ini semuanya saya hapus.
Saya ambil, nah, model papan cerita di tengah aja. Besarin ya. Kembali akan saya buat karena ini nih gambarnya kecil. Bisa dibesarin ya, bisa dibesarin kalau Bapak Ibu mau besarin. Seperti ini, kemudian saya klik edit gambar, saya bikin dia punya bayangan aja. Bayangan timbul. Kayak gitu ya. Jadi kelihatan seakan-akan dia keluar dari kertas. Tuh. Oke, kemudian paling bawah ini mau saya kasih gambar ya. Gambarnya saya ambil dari sini, dari Canva juga, tapi sebelumnya mau saya ketik dulu yang tadi, refleksi ya. Ambil yang foto. Kalau di sini refleksi pencerminan ya Bapak Ibu ya, akan bikinnya. Jadi seperti pencerminan. Saya ambil yang ini aja. Kemudian saya copy ini. Oke ya, sudah nih saya sudah selesai. Ini boleh dibesarin deh. Oke, terakhir di sini kontak us katanya saya juga bisa bikin. Ini adalah bagian cover belakang ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak suka seperti ini, nggak usah ada. Biasanya cover belakang itu ini aja sebagai ucapan terima kasih atau apa. Kalau di sini kontak us berarti hubungi saya. Sini berarti kita bisa tulis ya alamat-alamat kita, alamat Facebook atau yang lain-lain. Saya misalnya saya tulis di sini IG saya, kemudian di sini Facebook saya. Yulia Saridona ya Facebook saya ya. Nomor handphone. Selesai ya. Kak Dona, Yes. bikin flipbook ini harus kesannya formal atau bebas ya Mbak? Bebas sih. Bebas tergantung tergantung isi materinya. Kalau ini karena kebetulan saya materinya formal, jadi saya bikinnya bentuknya formal. Tapi contoh-contoh yang lain banyak saya buat flipbooknya santai, pakai buku catatan kan template-nya banyak. Nggak harus ini pas atau bebas. Kalau animasi-animasi atau gambar-gambarnya berbau kartun untuk materi pembelajaran nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tinggal diinikan aja, disesuaikan aja. Dan jangan lupa masukin kan avatar Bapak Ibu ya yang sudah dibuat karena saya juga sudah ada Kanvatar, saya akan ambil Kanvatar saya yang semalam, saya ambil yang ini, tapi setengah saja. Nah. Oke. Sini saya taruh. Nah, Bapak Ibu udah selesai nih. Kalau saya udah selesai. Jangan lupakan Bapak Ibu untuk menuliskan halamannya. Bisa gunakan seperti ini ya. Bisa gunakan seperti ini. Di sini Bapak Ibu bisa tuliskan page berapa, halaman berapa gitu ya. Di sini
halaman 1 misalnya, atau page 1. Atau Bapak Ibu bisa tuliskan 1 aja gitu ya. Angka 1 gini. Misalnya saya tulis di sini 1 gitu kan. Nah, terus kemudian di bagian slide berikutnya, halaman cover nggak usah dikasih ini ya, nggak usah dikasih halaman. Bagian covernya, Ctrl C. Di sini halaman 2. Mbak Dona kok beda-beda halamannya, tergantung template ya. Kalau misalnya template-nya ada ini, ada gambar, terus Bapak Ibu paksakan di situ mau taruh ini, mau taruh halaman kan nggak kelihatan nanti ya. Jadi silahkan tergantung. Ini saya 2, di sini 3 lagi. Oke, kemudian di sini 4. Oke, sudah ya. Ini halaman terakhir, kemudian halaman pertama. Nah, Bapak Ibu, saya sudah selesai flipbook saya. Kalau Bapak Ibu ingin lihat seperti ini, ya, ini 6 halaman. 6 halaman. Bapak Ibu maksimal minimal 8 ya. Karena kalau 6 halaman itu cuma 3 kali bolak-balik, 3 kali bolak-balik ya, betul. Sudah seperti ini Bapak Ibu, ini baru selesai langkah pertama. Karena dalam membuat flipbook ya itu ada 2 langkahnya. Yang pertama desainnya di Canva. Yang kedua baru kita jadikan flipbook ya. Nah, AppSmash-nya Canva, AppSmash itu adalah aplikasi-aplikasi yang terkoneksi langsung dengan Canva itu banyak. Untuk flipbook ya, yang tadi disebutkan oleh teman-teman ada buku Flipbook, kemudian ada yang namanya Heyzine, ada AnyFlip ya. Di sini Heyzine mana ya tulisannya ya. Kalau kita cari di sini ada banyak. Tunggu coba saya lihat Heyzine. Kadang-kadang nggak kelihatan mata. Padahal ada di depan mata. Nggak kelihatan di saya tulisannya Heyzine, Bapak Ibu. Di atas sendiri tadi, Kak. Di atas sendiri ya? Di bawah box, Mbak. Di bawah box. Di bawah box. Box-nya aja saya nggak tahu tulisannya mana. Box. Mana sih? Oh, ini box. Ini panda. Panda dog. Bukan Heyzine. Oh, nggak ketemu. Nggak ketemu. Nanti tiba-tiba ada muncul. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau silakan digunakan itu, tapi saya nggak, kalau AppSmash-nya Canva ini Bapak Ibu seperti Publu, ini Heyzine di sampingnya, ya Allah, ini ibaratnya itu ya, Bapak Ibu kalau ada ular itu tuh matok depan mata. Ini dia, ini Heyzine, ini buku Flipbook. Halo, saya terlempar. Bapak Ibu, saya ulang lagi untuk share screen. Sekali lagi saya sampaikan, AppSmash-nya Canva ini berbayar Bapak Ibu ya. Dia kalau gratis itu cuma trial. Trialnya malah cuma 7 hari. Kayak Publu ini dia cuma 7 hari. Ketika setelah lewat 7 hari, Bapak Ibu tidak bisa lagi menggunakan kecuali Bapak Ibu bayar. Dan semua desain yang ada di situ kita sudah login nih. Saya tadi coba login ya kan. Saya coba login untuk melihat desain-desain saya yang lama. Tapi dianya minta saya bayar dulu. Yang basicnya itu kalau nggak salah $6 sebulan. Ya lumayan ya, kalikan dengan harga dolar sekarang. Jadi saya males. Dan itu tidak saya sarankan kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau sekarang, oke silakan ya. Kalau Heyzine juga dianya trial Bapak Ibu ya. Yang tidak trial itu memang aplikasi-aplikasi di luar AppSmash-nya Canva. Nah, contohnya yang sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk menggunakan Flipbook PDF. Kalau tadi ada yang gunakan AnyFlip, kemudian ada yang gunakan HTML ya.
Bapak Ibu silakan, tidak apa-apa. Tapi untuk tugas yang sekarang silakan gunakan Flipbook PDF. Flipbook PDF itu yang seperti apa? Ini dia Flipbook PDF. Namanya juga Flipbook PDF ya. Jadi yang akan kita flipbookkan itu adalah bentuk PDF. Bagaimana desain kita bisa jadi PDF? Itu silakan diunduh, kemudian jadikan PDF standar ketika mengunduhnya ya. Seperti itu, saya klik unduh, kemudian ini. Jangan lupa di sini Bapak Ibu ganti namanya. Namanya Flipbook apa gitu ya. Ini tentang apa? Saya tulis di sini Flipbook refleksi. Model refleksi. Nah, seperti ini ya. Saya klik unduh, ambil PDF standar, diklik. Oke, kita tunggu sampai dia selesai. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke langkah berikutnya, Bapak Ibu, untuk menjadikan dia sebuah flipbook. Apakah saya lanjut atau saya akan tunggu? Atau ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ada? Bapak Ibu yang ingin bertanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak, saya tadi agak terlambat masuk. Jadi tadi pas di beranda itu ketikan kita tuh flipbook ya? Bukan Ibu, template-nya itu ada 3 tadi yang saya sampaikan yang boleh digunakan. Boleh dokumen A4, boleh buku catatan, boleh booklet. Silakan dipilih. Booklet. Iya. Iya. Kalau yang saya gunakan, kalau yang saya gunakan ini adalah dokumen A4 ya tadi ya. Dokumen A4. Terima kasih ya, Mbak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Saya sudah selesai itu untuk unduhan flipbooknya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelum saya lanjut ke langkah berikutnya itu adalah menjadikan desain kita sebagai flipbook ya. Lanjut, Mbak. Lanjut. Oke, siap. Saya charging dulu. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, ini kalau misalnya desain sudah saya unduh, ini bentuknya dalam bentuk PDF nih, seperti ini ya. Dia-nya ada refleksi mingguan calon guru penggerak disadur dari ini oleh saya, kemudian ini overview-nya atau rangkuman, kemudian model refleksi yang digunakan sampai terakhir sampai ada ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih kok banyak kosong karena ini adalah cover terakhir ya. Cover buku penutup ibaratnya itu. Ini dalam bentuk PDF ya, dan ini pun kalau misalnya kita mau bagikan itu sudah jadi ya, sudah bisa maksudnya. Tapi tidak terlalu menarik gitu ya. Kita mau jadikan dia seperti buku digital yang bisa dibolak-balik. Makanya kita gunakan sebuah aplikasi, ini namanya flipbookpdf.net. Saya akan bagikan ini di kolom chat. Nah, itu webnya. Kemudian di ini di Classroom. Oke, selamat istirahat Ibu Amra, semoga sehat selalu. Nah, Bapak Ibu, saya akan bagikan ini di Classroom ya, link untuk membuat flipbook. Saya post, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu besok-besok udah selesai pelatihan, ingin bikin lagi, Bapak Ibu tinggal buka ini aja, ini namanya linknya, flipbookpdf.net. Tampilan awal kalau sudah kita klik itu seperti ini. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Kita disuruh memilih file yang akan di-flipbookkan. Ya, tadi kan kita sudah download dari Canva PDF tadi ya. Ini judulnya ya, Flipbook Model Refleksi. Saya akan klik, kemudian saya klik Open, kemudian saya klik Convert Now. Kita tunggu dia berproses, tidak terlalu lama. Nah, dia sudah mulai jalan. Oke, selesai. Ada 2 link ya, Bapak Ibu di sini yang sudah jadi. Ini link pertama. Ini link pertama. Bapak Ibu lihat tulisan saya, dan ini adalah link kedua. Ya, jadi ada 2 link. Yang mana yang dikumpulkan di
ini, yang mana yang dikumpulkan di Google Classroom? Yang dikumpulkan di Google Classroom adalah link nomor 1. Yang ingin di-share kepada anak-anak juga link nomor 1. Oke, ini adalah link untuk edit-edit. Edit apa? Edit tampilan ya, bukan edit flipbook-nya. Edit flipbook nggak bisa di sini. Edit isi flipbook cuma bisa di Canva. Ya, ini sudah jadi. Dia sudah dalam bentuk PDF. Saya clear all dulu. Kita buka sama-sama seperti apa linknya flipbook kita. Ini dia hasilnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya jadinya dia seperti bentuk buku yang punya halaman yang bisa kita bolak-balik. Kalau saya klik ini, nah dia akan membuka seperti buku. Ini halaman pertama, ini halaman kedua, kemudian halaman ketiga, halaman keempat, tutup. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kenapa harus ada halaman terakhir? Kenapa harus genap? Biar dia menutup sempurna. Kalau misalnya Bapak Ibu halamannya 7 atau 9, maka dia cuma berhenti di sini. Nggak bisa kita klik lagi cover. Tapi karena tadi saya genap, maka ini bisa saya tutup, dia menutup dengan sempurna seperti ini. Ya, inilah dia flipbook kita, Bapak Ibu sudah jadi. Linknya silakan ditempelkan. Link yang mana Mbak Dona? Link yang ini ya, link yang atas ini silakan di-copy, kemudian Bapak Ibu kumpulkan di Google Classroom. Tugas pertama selesai. Ya, Mbak Dona, apakah bisa diedit-edit? Iya, tampilannya aja. Kalau kita klik yang bagian belakang, yang bagian bawah ini nomor 2, ini adalah link admin, link Bapak Ibu gitu ya. Apakah flipbook harus mendaftar? Iya, sign up biasa aja dengan Google. Oke, nah yang ini yang bisa kita ganti Bapak Ibu, yang ini cuma tampilan sampingnya nih, ini seperti ini atau seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau dia bentuk tampilannya seperti ini, ya bisa kita ganti. Tampilan belakang, background belakangnya ya, begitu. Oke Bapak Ibu, untuk flipbook selesai. Yes. Mbak Dona, bunyi-bunyi flipbooknya tuh atau gaya balik bukunya tuh nggak bisa diganti itu Mbak? Nggak bisa Ibu. Kalau bunyi gaya flipbooknya memang seperti itu bunyi bukunya. Kecuali kalau mau dimatikan. Kalau dimatikan bisa. Begitu ya. Iya, dia bentuknya memang bentuk bunyi buku ya, bentuk bunyi buku di balik. Ya mana tahu ada bunyi yang lain gitu kan, enggak ya? Cering gitu ya, cering gitu. Kalau di flipbook PDF seperti itu, kecuali di tempat lain ya, karena kita pakai yang gratisan ini, model kita adalah pakai gratisan. Kalau yang berbayar mungkin bisa ya. Kalau di sini flip sound-nya cuma 2, yes or no. Yes or no aja. Kalau no berarti nggak ada bunyi ya. Kalau di flipbook PDF ini, kalau di tempat yang lain mungkin bisa ya. Itu bisa di slow kan gitu atau di fast kan gitu, nggak bisa Mbak? Enggak dicepatkan bisa. Itu dia modelnya memang kayak gini standar gitu ya. Iya, karena kan kita yang membolak-balik sendiri ini. Kasih Mbak. Yap. Mbak Dona, bisa interaktif nggak ya? Misalnya di bagian papan cerita anak-anak bisa bikin coretan. Kalau flipbook nggak bisa, ya kecuali kalau misalnya nanti di LKPD. Di LKPD bisa. Nanti kan habis ini kita LKPD. Ini kalau di post di WA dan IG Story bisa nggak Mbak hasil flipbooknya? Bisa. Kalau di WA Story bisa ya. WA Story bisa link. IG Story saya nggak pernah pakai IG Story. Saya selalu konten IG. Kalau di IG Story bisa tempel link, maka bisa. Tapi kalau misalnya nggak, kalau di konten IG biasanya nggak bisa link ya. Flipbooknya bisa di-print, yang bisa di-print itu PDF-nya. Kalau flipbook kayak gini, ya nggak bisa. Kalau PDF bisa. Flipbook apa bisa dibikin seperti modul? Bisa. Modul dibikin seperti flipbook. Jadi modul dibikinnya seperti flipbook.
Bukan link, Mbak. Maksudnya hasil flipbooknya. Hasil flipbooknya kalau mau iya ini hasil flipbooknya ya. Jadi kalau mau dikirim-kirim Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ingin share, yang Bapak Ibu copy, yang Bapak Ibu kirim, itu adalah ini. Ini kayak gini ya. Nah, ini yang Bapak Ibu kirim. Nanti mereka buka, itu dia bentuknya seperti buku ini. Kalau misalnya kita kirimnya seperti ini ya, ini jadinya cuma gambar. Mungkin Bapak Ibu bisa jadikan gambar gitu kan. Nah, seperti itu ya. Dan ini bisa dibikin untuk segala macam ya. Flipbook ini ada yang bikin dia sebagai kalender. Bahkan saya kemarin-kemarin Bapak Ibu saya bikinnya flipbook ini adalah komik ya. Komik cerita anak-anak. Mbak Dona, yes. artinya kalau kita ngepostnya tuh mau di IG atau di WA hanya berupa link ya. Nanti link itu yang diklik ya, baru berupa kayak gini jadinya ya. Iya betul. Kalau diklik linknya jadinya seperti ini yang dibagi. Mbak Dona, tadi kan saya pilih template-nya yang dokumen A4, tapi kalau template di saya ini kebanyakan cuma 2 halaman ya, Mbak. Iya memang Bu, kalau dia dokumen A4 sama buku catatan itu cuma 2 halaman ya enggak sih, ada juga yang sampai 8. Kalau misalnya mau dibikin sampai 8 itu bisa Ibu tambahkan. Ya. Ini saya pilih dokumen A4 ya. Ini di bagian sini memang 2 halaman. Kalau mau tambah bisa ditambahkan di tengah-tengahnya. Begitu. Izin bertanya kalau modul pembelajaran termasuk flipbook bukan ya? Kalau dia di flipbook kan ya termasuk flipbook. Kalau dianya flipbook ini kan buku digital. Jadi misalnya modulnya mau dijadikan flipbook, maka di-convert dulu, dikonversi. Tapi kalau dia modulnya berupa PDF biasa, ya bukan flipbook, begitu ya. Jadi Mbak Dona, apakah di flipbook bisa dimasukkan barcode agar siswa bisa melihat video pembelajaran? Itu nanti habis ini, ya. Itu nanti habis ini. Setelah ini akan ada materinya, namanya LKPD digital, di situ lengkap. Oke, ada lagi. Mbak Dona. Yes, silakan Ibu. Misalnya ini hasil flipbook kita ini tersimpannya kemana ya? Misal kita udah logout nih dari ini, tersimpannya di mana? Apakah kita mau apa lagi harus buat lagi atau gimana ya? Enggak. Jadi tersimpannya memang di sini. Di flipbook ini ya. Jadi sebentar saya akan buka. Flipbook ini kita kan sign up ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ini saya buka dulu berandanya. Ini free ya Bapak Ibu ya, untuk yang biasa aja itu tuh free. Nah ini saya belum sign up nih, belum login. Tapi biasanya kalau misalnya Bapak Ibu suka bikin, ya ini bisa kita download Bapak Ibu dalam bentuk HTML dan tersimpan di ini kita. Ya, bagaimana cara downloadnya nih di sini nih? Ini ada tulisan download flipbook. Ya, tinggal diklik aja download flipbook. Dia akan muncul ke sini. Tersimpan di perangkat kita. Nanti Bapak Ibu tinggal buka aja kalau mau dibuka. Ini kalau sudah selesai, ini ya, dia tapi dalam bentuk zip ya. Ini kan kita buka nih, open nih. Nah, inilah hasil flipbooknya yang HTML. Tinggal dibuka, nanti akan muncul. Tuh, ya. Jadi tidak harus login ke flipbook terus. Begitu ya Bu ya, dan biasanya saya banyak saya mau lihatkan kepada Bapak Ibu bahwa flipbook ini bisa dibuat segala macam. Ada yang bikinnya jadi kalender, kemudian ada yang bikinnya jadi komik, ya komik digital dan lain-lain. Sebentar saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat flipbook yang saya buat, tapi dalam bentuk komik.
Dona login ke Flipbook-nya itu biasa aja gitu ya, kayak biasanya gitu. Iya, tinggal klik aja flipbookpdf.net langsung aja nanti. Ini saya kok nggak ketemu. Nah, ini dia. Bukan ini ya. Nah, ini dia. Ini Bapak Ibu ya contoh flipbook yang bukan ini, bukan semacam modul, tapi adalah cerita. Nah, ini buku cerita saya buatnya di Canva. Ini dalam ukurannya booklet kalau saya tidak salah ya. Buku clipping atau booklet deh ini. Karena dia ukurannya bukan dokumen A4, dia agak melebar, judulnya Ratu dan Pizza. Ini kalau kita klik, ini ada cerita. Nah, tuh ya. Cerita anak-anak, dan ini adalah flipbook pertama saya. Kemudian di sini saya nggak paham, kok nggak bisa ditutup lagi nih. Ternyata saya lihat, oh iya, dia ternyata cuma berapa halaman ya? Coba saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halaman. Jadi ini ya, jadi dia sangat sedikit dan ganjil sehingga tidak bisa tertutup dengan sempurna. Ini salah satu contoh flipbook yang lain yang bisa Bapak Ibu buat. Jadi di Canva itu sangat ini banget ya Bapak Ibu ya. Kita bisa buat segala macam kalau menurut saya. Salah satunya ini. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait flipbook lagi? Kita harus punya akun Flipbook PDF ya? Enggak. Bapak Ibu kalau nggak mau punya akun nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu download saja kayak saya tadi ya. Nanti tersimpannya ini kan saya tersimpannya di hard disk saya nih. Ya, tersimpannya itu dalam perangkat kita. Ya. Bagaimana cara downloadnya? Tadi ketika sudah jadi ada ini, Bapak Ibu tinggal klik aja download Flipbook. Ya, tinggal klik download Flipbook, nanti dia akan tersimpan di perangkat kita. Oke, Bapak Ibu selesai Flipbook, kita akan masuk ke yang kedua, tugas yang kedua. Jangan lupa tadi ininya di copy ya. Ini kita penting untuk ini. Kalau sudah selesai tadi, ini silakan di copy. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu membuat LKPD digital. Apa hubungannya sama Flipbook? Hubungannya adalah namanya juga LKPD, lembar kerja peserta didik. Di lembar kerja itu akan ada materi, akan ada video, akan ada daftar hadir, dan akan ada soal tentu saja ya. Di mana kita bisa membuat LKPD digital. Ya, silakan klik di sini, di bagian sini, kemudian Bapak Ibu ketikkan LKPD. Enter. Ketemunya saya di sini. Beranda. Lembar kerja ya. Lembar kerja. Nah, ini banyak. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Membuat lembar kerja digital. Ini adalah contoh lembar kerja yang bisa Bapak Ibu print seperti ini. Saya akan memilih sebuah lembar kerja yang ini. Saya pilih template-nya yang ini. Kita tunggu sebentar sampai dia berproses. Saya besarin dulu. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ada 4 kotak. Kemudian di sini ada gambar yang bisa saya hilangkan karena tidak berpengaruh sama sekali. Kemudian di sini saya akan ganti. Pokoknya semua yang ada di sini saya ganti. Saya ganti judulnya dengan lembar kerja peserta didik. Tapi karena ini bukan peserta didik,
lembar kerja, tapi sama juga lah ya peserta didik ya, peserta lembar kerja peserta aja. Kalau Bapak Ibu silakan tulis lembar kerja peserta didik. Oke. Nah, kemudian di sini akan saya tuliskan nama. Oh enggak, lembar kerja peserta didik ini materi ya. Materinya apa? Materinya adalah refleksi. Model refleksi CGP. CGP. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu materi, berarti di sini Bapak Ibu materinya tulis apa, kelas berapa, ya? Oke, kalau sudah selesai, ini tinggal saya ganti-ganti. Yang pertama tentu oh ya, jangan lupa di lembar kerja peserta ini kita wajib untuk buat semacam petunjuk kerja, ya. Jadi kita akan buat di sini petunjuk kerja, kita pakai elemennya kertas robek, coba cari kertas robek. Seperti ini. Taruh di sini. Nah. Oke, di sini saya akan taruh petunjuk kerja. Copy aja. Petunjuk kerja ya. Agar apa? Agar tentu saja anak-anak Bapak Ibu kalau ada petunjuk kerjanya bisa langsung dikerjain. Tapi kalau tidak ada petunjuk kerja bingung. Dan itu wajib ya untuk di yang namanya ini, yang namanya di LKPD ada petunjuk pengerjaan. Petunjuk kerja. Besarin dikit. Klik atau tekan atau apa ya namanya ya, ikuti pengerjaan berdasarkan apa ya, klik aja ya, klik masing-masing, klik itu bahasa Indonesianya apa coba, klik masing-masing nomor di bawah ini untuk mengerjakan LKP. Saya kecilin, ganti. Oke. Oke. Sekarang ini katanya kan ada nomor ya, maka di sini harus ada nomornya. Saya kasih di sini nomor 1. Saya tulis di sini daftar hadir. Nah, daftar hadirnya langsung ya. Pisahkan dulu deh. Ini daftar hadir. Oke. Yang kedua, ini adalah, kenapa ini daftar hadirnya nggak pakai ini aja, cantik. Yang kedua itu adalah video. Materi. Atau materi dulu deh. Materi.
Ini saya tulis di sini daftar hadir. Bagaimana caranya anak-anak menulis daftar hadir di sini? Saya hapus. Kemudian di sini ketiga video. Dan yang terakhir kuis. Hapus. Hapus. Oke. Nah, sudah ada 4 ya. Daftar hadir, materi. Ini saya geser aja. Copy ya, Ctrl-C, Ctrl-V biar nah, seperti ini. Yang pertama daftar hadir, Bapak Ibu, kita berarti butuh daftar hadir yang bisa langsung diisi sama peserta kita, ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu buat dengan menggunakan aplikasi apa saja, ya. Mau aplikasi apa yang Bapak Ibu buat itu bebas. Misalnya Bapak Ibu ingin membuatnya dalam bentuk Google Form, maka silakan dibuat. Atau Bapak Ibu ingin membuatnya dalam bentuk apa yang lain terserah ya. Nah, saya sudah punya contoh daftar hadir, saya ambil di drive saya dulu, dalam bentuk Google Form. Sebentar, saya buka di sini daftar hadir fisika. Kita butuh link, Bapak Ibu. Dalam LKPD digital, kita butuh link-link, ya, link atau tautan. Ini tunggu dulu. Nah, sebelum memberikan tautan, kita harus punya dulu di sini elemen-elemen yang bisa diklik. Karena tadi kan petunjuknya adalah klik masing-masing nomor di bawah ini untuk mengerjakan LKP. Oke? Nah, yang daftar hadir, ini gambarnya. Saya akan pilih gambar daftar hadir itu di sini semacam form ya. Jadi saya ketikkan di sini form. Nah, seperti ini. Saya ambil, kemudian saya taruh. Yang kedua materi. Kalau materi itu biasanya di buku. Maka saya ketikkan buku. Oke, saya taruh di sini. Seperti ini. Yang ketiga video. Nah, seperti ini. Saya tinggal taruh aja. Dan yang terakhir adalah kuis. Saya taruh di sini. Oke, kalau sudah kita tinggal tautkan masing-masing ya. Yang pertama tadi daftar hadir. Saya bilang tadi saya sudah punya nih daftar hadir pembelajaran fisika. Saya tinggal ambil linknya saja. Get link. Jangan lupa ketika Bapak Ibu memberikan link kepada anak-anak ya, Bapak Ibu bagian sebelah sini itu harus Bapak Ibu jadikan editor. Ini kalau Google Form ya, biar anak-anak bisa isi. Nah, ini bagian pentingnya Bapak Ibu untuk menaruh tautan, untuk meletakkan tautan di dalam Canva Bapak Ibu. Oke, caranya adalah silakan diklik elemennya. Kemudian di bagian sebelah sini ini ada gambar tautan. Nih. Itu gambar tautan. Ya, silakan diklik gambar tautannya ini. Kemudian kita tempel atau paste seperti ini. Drive kita tadi, link Google Form-nya. Maka ya, ini sudah aktif nih Bapak Ibu. Bisa dilihat ya. Ini warnanya abu-abu, artinya ini sudah ada tautannya. Oke, cara seperti itu juga yang kita lakukan untuk 3 gambar lainnya. Yang kedua materi, yang ketiga video, yang keempat kuis. Materi itu kita ambil dari flipbook kita. Yang ini.
Ini saya copy, kemudian di sini saya tautkan. Oke, selesai. Kemudian nomor 3 video. Saya cari di YouTube video tentang ini apa namanya, refleksi ya. Refleksi. Jadinya refleksi kaki. Model refleksi. Sebentar. Nah, ini jurnal refleksi. Kita bisa ambil yang mana? Ya, banyak sekali di sini model-modelnya. Minggu ke-10, minggu ke berapa? Model ke-4C. Ini ya, ini model ketiga, model ke ini. Saya ambil satu aja. Kalau Bapak Ibu mau masukkan satu-satu berarti videonya harus banyak ya. Karena satu gambar itu satu link tautan. Ya, saya ambil yang ini karena ini cuma untuk dijadikan contoh saja. Saya copy. Ini saya klik share, kemudian saya copy linknya. Oke, kemudian saya kembalikan ke sini, ke Canva. Saya tempel. Selesai, kemudian yang terakhir kuis. Kuisnya saya menggunakan Quizizz. Saya pilih quizizz.com. Nah, Bapak Ibu, untuk di Quizizz ini, saya tinggal klik login aja. Nah, untuk Quizizz ini, Bapak Ibu jangan lupa ketika Bapak Ibu menggunakan Quizizz, ada masuk ke sini, Bapak Ibu mainkan dulu ya, jalankan dulu, kemudian kasih waktu berapa minggu, misalnya 1 minggu gitu ya. Ini saya cari di sini refleksi, model refleksi. Nah, ini ada ya. Tuh. Oke, ini saya mainkan. Mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah. Mendingan berikan pekerjaan rumah ya. Jadi waktunya agak lama. 18 jam saya klik tugaskan. Jadi harus ditugaskan dulu. Karena kita mau anak-anak ketika klik itu langsung ini ya, langsung ada linknya. Nah, ini saya klik salin link, kemudian saya taruh di sini. Oke. Selesai Bapak Ibu ya. Nih ya, ini lembar kerja pesertanya selesai, semuanya sudah ada di sini. Ini silakan diunduh dalam bentuk PDF. Ini saya ganti dulu lembar kerja. Bapak Ibu juga silakan diganti dulu namanya lembar kerja. Saya unduh dalam bentuk PDF. Ingat, PDF tidak boleh JPG. Kenapa harus PDF? Agar linknya yang ada di dalam itu aktif ya. Kita lihat sekarang ini udah selesai. Saya buka. Ini hasilnya. Inilah yang diberikan kepada anak-anak didik kita. Cukup 1 lembar, oke? Di mana di dalamnya itu sudah lengkap. Pertama daftar hadir. Kalau saya klik daftar hadir, maka akan muncul ke sini nama lengkap, tanggal berapa dianya, sudah mengerjakan tugas hari ini atau belum. Ya, kalau sudah nanti dia sudah selesai, itu silakan dia bisa back lagi, kemudian dia kerjakan yang ini lagi, yang nomor 2. Materi. Materi akan muncul flipbook kita. Nah, ini dia tinggal baca-baca. Kemudian kalau sudah selesai dia baca-baca, masuk lagi ke yang tadi, dia nomor 3 lagi. Nomor 3 itu apa? Video. Tinggal diklik saja, maka akan muncul ke YouTube. Ya, jadi all in one Bapak Ibu, keren banget kan ya. Jadi cukup 1 lembar aja, anak-anak bisa langsung mengerjakan di situ. Termasuk yang terakhir itu adalah quiz, ya. Jadi kalau misalnya kita klik bagian quiz, ini langsung larinya ke Quizizz tentang materinya. Mereka tinggal tuliskan nama, kemudian mengerjakan kuisnya.
Nah, tinggal klik mulai, mereka kerjakan kuis, nanti kita punya rekapan hasilnya. Demikian Bapak Ibu, tugasnya selesai. LKPD digital kita 1 buah LKPD yang ada isinya langsung yang bisa dikerjakan oleh anak-anak didik kita. Mangga kalau ada pertanyaan. Mbak, minta tolong cara memasukkan link ke lembar kerja. Oke, siap. Oke, iya dong, keren dong Pak Sarto. Terus, apalagi nih? Sebentar. LKPD digital ini bisa dioperasikan melalui HP? Iya, melalui HP. Semuanya bisa melalui HP ya. Tinggal dikumpulkan saja, tinggal dikirimkan saja lewat WhatsApp group. Kalau Flipbook sudah di-download dalam waktu yang lama dan kita ingin share lagi linknya, bagaimana Mbak Dona? Apa kita harus masuk ke aplikasi Flipbook untuk mendapatkan linknya? Enggak. Kalau saya, ya biasanya saya simpan linknya. Saya simpan aja linknya, atau karena kan tadi sudah di-download ya, sudah di-download itu kan dalam bentuk HTML seperti ini. Nah, ini kan kalau kita buka, ini ada lagi linknya, bagian atas ini kan linknya. Tinggal di-copy aja, lagi, bagikan lagi. Ini aja udah berbulan-bulan itu Flipbook PDF saya yang pertama sekali. Sebaiknya link sudah siap ya Mbak, dan dipindahin. Iya dong. Kalau linknya belum siap, apa yang mau di-copy paste? Selanjutnya, cara memasukkan link ya, saya ulang ya. Kalau mengirim ke siswa, apakah dalam bentuk PDF yang sudah di-download? Betul. Kalau untuk mengirim ke siswa agar mereka bisa mengerjakan itu dalam bentuk PDF yang sudah di-download yang ini. Yang ini. Nih, ya kan? Ini tadi kan kita sudah download dalam bentuk PDF dari Canva. Dari sini tadi kita sudah download dalam bentuk PDF, kemudian kita kirimkan aja sama siswa. Oke? Nah, saya akan ulang nih Bapak Ibu untuk ini video ya. Anggap aja ini tadi ini saya hapus dulu berarti tautannya. Jadi dianya kosong. Nih ya, ini kosong nih. Tuh, nggak ada. Ya, kalau yang lain ada. Tuh, caranya adalah pertama untuk video ya. Video, cari dulu video. Kalau misalnya Bapak Ibu punya materi di YouTube atau di tempat lain videonya, atau di Google Drive, ya silakan Bapak Ibu gunakan materi Bapak Ibu sendiri. Oke? Tapi kalau tidak ada, silakan cari di YouTube yang sesuai dengan materi, kemudian Bapak Ibu copy. Copy, kemudian di bagian sini, elemennya itu Bapak Ibu klik. Oke, kemudian baru klik tautan, baru Bapak Ibu tempel. Ctrl V. Udah selesai, seperti itu. Silakan Pak Sabto. Mbak Dona, Yes. ini template-nya ini harus ngambil dari template yang ada atau kita buat template kosong mungkin bisa Boleh. kan? Kalau mau kosong silakan, tidak masalah. Kalau ini bebas. Kalau template yang kosong di mana Mbak? Itu Kalau kan template yang kosong itu lembar kerja, setiap desain itu pasti awalnya ada template kosong nih. Ya, kita ketik saja di sini lembar kerja, di sini buat lembar kerja kosong tuh. Jadi dia model. Nanti elemennya tinggal ngambil-ngambil ya Mbak ya, mau bentuk iya, kotak, elemennya segitiga, tinggal dan lain-lain. ngambil dari sini. Kayak buku saya tadi itu kan template kosong, saya desain sendiri. Elemennya ambil di sini nih, Pak Sabto. Banyak Bapak mau tambahkan apa di sini tinggal ketik saja. Oke Mbak, siap. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan Flipbook, kemudian terkait dengan PDF-nya, kemudian terkait dengan LKPD digital. Udah diklik di elemen kok nggak keluar salin tautannya ya Mbak ya? Bukan di elemen Ibu. Kenapa larinya ke elemen Ibu? Ibu klik elemen yang ini, maksudnya itu kliknya elemen ini, klik. Nah, dia nanti muncul tautannya di sini loh Bu. Coba Ibu lihat di samping ini. Tuh, yang gambarnya rantai. Oh iya, ya Mbak. Oke. Ibu Rosida mangga. Iya Mbak Dona mau nanya, ini tadi kalau nggak salah saya dengar yang ngambil dari YouTube itu apanya yang diambil, materinya atau sekalian template-nya atau gimana itu Mbak Dona? Materi Bu, materinya Ibu tentang apa? Materi Ibu tentang apa? Oh, tentang materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Flipbook Ibu berarti kan misalnya bahasa Indonesia itu tentang novel gitu ya. Nah,
Flipbook Ibu tentang novel, flipbooknya tentang novel. Maka di YouTube, Ibu cari materi tentang novel, itu sebagai pelengkap. Jadi ibaratnya anak-anak itu tuh bisa melihat videonya, bisa melihat materi flipbooknya, begitu. Itu video pelengkap. Oh gitu ya. Mbak Dona, yes. Kalau daftar hadir itu misalnya kan, kita kan bukan dari guru, nggak pernah bikin daftar hadir di Google Form atau apa. Misalnya daftar hadir, terserah link orang gitu diambil, boleh nggak? Boleh, silakan. Link apa tapi? Kan ada daftar hadir pas peserta webinar. Oh iya, gitu. boleh. Kalau untuk tugas ini boleh. Kalau nggak guru nggak pernah ngasih ini berarti ya, nggak apa-apa. Silakan Ibu. Siapa nih yang resen? Pak Solihin, mangga. Pak Solihin, silakan. Ibu, mau nanya Ibu. Jadi tugasnya 2 ya Bu ya? Betul, 2. Yang pertama link flipbook, yang kedua PDF KPD ya Bu? KPD PDF. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ibu Dona. Ya, mangga Ibu Des. Ibu Des dulu ya, Pak Soto ya. Oh iya. Terima kasih. Ini menyambung dari Pak Solihin tadi. Jadi keempat-empat elemen ini boleh nggak berhubungannya. Maksudnya contoh materi entah yang mana diambil. Takutnya kami tidak mempersiapkan nih, gitu. Boleh? Materinya kan dibuat dari flipbook kita yang tadi, Bu. Iya benar, maksud saya misalnya materinya tentang apa, sedangkan nanti kuisnya enggak tentang materi itu gitu, boleh nggak berhubungan ya? Karena itu tinggal Ibu cari. Misalnya Ibu materinya tentang apa? Oh, tinggal dicari aja, nggak punya kita nggak apa-apa ya, yang kuisnya ya? Enggak, mesti harus punya kita. Ini kan tadi kuisnya bukan punya saya. Baik. Saya kira harus buat dulu begitu. Enggak. Baik. Aja. Video tidak punya saya, kuis tidak punya saya. Yang punya saya cuma daftar hadir sama materi flipbook. Materi. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Tidak ini ya Bapak Ibu ya, tidak plagiasi kok. Karena kan videonya yang kita ambil video orang, langsung larinya ke YouTube, bukan kita akui punya kita. Nggak apa-apa. Selanjutnya, Kak Dona bisa diulang pelan-pelan menautkan linknya. Oke, Pak Sabto tadi apa Pak Sabto? Ini Mbak, yang angka berupa angka 1, 2, 3, 4 itu bisa dibuat linkan juga nggak? Bisa diklik sebagai link nggak? Bisa, semuanya bisa ya. Kalau misalnya kalau gambar Mbak Dona ini berupa buku, gambar video. Nah, kalau saya misalnya kan nanti klik angka misalnya ya di instruksi KPD-nya. Jadi kan saya membuat angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 gitu. Nah, itu bisa diklik. Bisa. Jadi ibaratnya ini ya tulisan ya. Ini tulisan kalau saya klik pun muncul tautan loh. Ya. Jadi angka 1 pun kalau kita klik, kita blok seperti ini, itu akan muncul tautannya. Jadi yang manapun asalkan di blok itu akan muncul tautan dan itu bisa ditempel. Jadi kalau misalnya di download dalam bentuk PDF langsung terkoneksi gitu ya Pak. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Pak Solihin mangga. Pak Solihin yang tadi ya. Oke, saya akan Enggak, ini belum turun tangannya Bu. Oh, siap. Bapak Ibu, saya ulang lagi ya untuk yang tadi bagaimana caranya menautkan. Ya, yang pertama tentu saja harus ada apa yang mau ditautkan. Kita copy link ya. Saya tadi copy link yang sini, flipbook kita yang sudah jadi. Oke, saya copy. Kemudian kita masuk ke desain kita. Itu materi, di bagian materi itu kita taruh buku. Buku ini saya ambilnya di bagian elemen. Nah, Bapak Ibu tinggal ketik saja di situ buku, nanti akan muncul beratus-ratus model ya. Tinggal di-copy, taruh di sini. Nah, kalau sudah ini saya hapus dulu tautannya. Kalau sudah Bapak Ibu perbandingkan ya. Ini saya ada isi, ada tautan artinya aktif. Ini juga. Nah, yang ini enggak, yang ini putih aja. Artinya dia belum ada isi, belum tautan. Oke, ini saya blok dulu. Kemudian saya langsung lari ke sini. Baru saya tempelkan link flipbook yang dari saya copy tadi. Gitu aja kok. Itu ya, Bu ya.
Oke, Ibu Deka. Terima kasih, Bapak Ibu. Ada lagi? Silakan. Aman sepertinya ya. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu, saya akan kirimkan ini ya ke WhatsApp grup kita. Artinya ini aktif gitu kan. Saya pindahkan. Dulu ke grup. Wih, Pak Sabto pinter banget itu bikin ini kan watar. Udah bisa duduk gitu. Ini mah udah master. Siapa dulu masternya? Iya. Makasih Mbak Dona ilmunya. Ini mah udah master duluan sebelum saya ini nih. Udah bisa, udah cantik. Enggak Mbak, asli. Pemula saya dari Mbak Dona. Nah, ini Bapak Ibu itu sudah saya kirimkan contohnya ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu klik ya. Itu kalau misalnya Bapak Ibu mau kirimkan ke ini ke anak-anak. Pak Sabto, ini Bapak bisa jadi kontributor Canva nih Pak. Kalau bisa bikin ya kontributor Canva lumayan ya cuannya ya. Mana cara menjadi kontributor Canva itu di level 3. Ya. Jadi harus ikut lagi nih, Mbak. Iya, banyak banget ilmunya di level 3. Lebih jago Bapak Ibu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Suara saya sudah mulai habis. Izin Mbak Dona. Enggak, Ibu Des. Iya. Apakah untuk LKPD ini bisa aktif atau bisa secara digital? Apakah hanya dalam bentuk unduhannya PDF atau dalam bentuk lain juga bisa aktif? Kalau dalam mau digunakan sama anak-anak cuma bisa dalam bentuk PDF. Kalau JPG dia akan mati, apalagi video nggak bisa lah. Oke, baik. Terima kasih. Saya kirimkan contohnya ya di grup ya. Jadi Bapak Ibu bisa buka, kemudian bisa Bapak Ibu klik-klik. Bu Esti, ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Bagaimana Bapak Ibu? Tugasnya selesai? Gimana Bu Esti? Enggak, Mbak. Enggak tanya. Siap. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada nggak lagi nih sebelum saya tutup? Karena ini kita terakhir ketemu di Zoom nih, ya. Kita akan ketemu lagi nanti di grup WhatsApp. Kita tetap ada di grup WhatsApp. Grup WhatsApp tidak akan dihapuskan. Jadi Bapak Ibu setelah kegiatan ini menarik tapi penuh perjuangan. Iya dong, tidak ada yang menyenangkan kalau nggak ada perjuangan, Bapak Ibu. Ya, makan enak aja butuh perjuangan. Jadi segala sesuatu yang menarik itu pasti penuh perjuangan. Iya. Jadi setelah menautkan link unduhnya PDF. Betul sekali unduh PDF. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi silakan dibuka kameranya. Ayo. Deadline semua tugas dan daftar hadir sampai kapan Bu Dona? Sudah disampaikan nggak sama Kang Denny? Biasanya itu 7 hari dari terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu cepat selesai sertifikat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nih, misalnya dikasih waktu sudah 7 hari ya, selesai dari hari terakhir, terus Bapak Ibu minta waktu lagi, Mbak Dona ulang dong, tambah dong waktunya. Nah itu sertifikat jangan Bapak Ibu tanya-tanya dulu ya, karena biasanya suka gitu nih, tugasnya aja belum selesai, tugas teman-teman belum selesai, tapi udah nanya sertifikat. Karena, nah Ibu Deka udah selesai tuh ya, Bu Deka tunggu teman-teman yang lain ya. Jadi jangan tanya sertifikat dulu. Karena sertifikat itu kan nggak dikirimnya satu-satu Bapak Ibu. Kita kan, Bapak Ibu kan kemarin sudah belajar AutoCAD bagaimana caranya, kemudian bagaimana mengirimkannya, itu kita langsung kirimkannya. Pertama tentu saja tugas Bapak Ibu dinilai dulu. Harus ada penilaian tugas ya. Kalau Bapak Ibu nggak mengumpulkan tugas, bagaimana Bapak Ibu bisa lulus? Oke. Kemudian yang kedua, setelah penilaian, Bapak Ibu akan direkap hasil kelulusannya. Kalau lulus, nilainya semuanya, termasuk juga dengan Twibbon, ada tugas yang di atas 2 itu ya. Nah, itu juga termasuk. Share Twibbon itu nilainya juga 100. Jadi, secara by system, penilaian itu by system, semuanya yang apa yang ditugaskan itu nilainya 100,
Kalau misalnya Bapak Ibu cuma kerjakan 3, artinya 300, itu dibagi 5, tetap Bapak Ibu nggak lulus. Jadi ya silakan pastikan Bapak Ibu mengerjakan semuanya. Semuanya. Kita tidak melihat bagaimana hasil akhirnya, ya. Tapi kita jarang sih untuk yang sudah mengerjakan semuanya terus kita kasih nilai di bawah 70, itu nggak pernah. Biasanya saya paling rendah ngasih itu 85. Itu pun kalau karena dia cuma 1 tugas. Ini kita punya 2 tugas hari ini. Ya, Bapak Ibu cuma ngerjain 1, maka akan diberikan nilai 80 atau 85. Ya, tapi pastikan paling tidak semuanya lah. Apalagi tugas dari Kang Denny, ya kan? Beberapa tugas itu memang semuanya nilainya 100. Oke, Bapak Ibu. Kemudian matikan aja ininya. Nah, baru kelihatan mukanya. Dari tadi saya bingung. Ibu Elmika juga matikan aja kalau nggak bisa background-nya biar kelihatan muka. Nah, saya ngeri banget nanti pas difoto kayak gitu tuh kayak. Oke, Bapak Ibu kita ambil foto ya, biar Bapak Ibu bisa istirahat. Happy weekend. Saya mewakili kelompok pencapir. Saya mewakili teman-teman dari panitia IG Natuna. Ada yang mendaftar nggak ini? Banyak banget yang mendaftar TOT, 1.000 orang lebih loh. Yang diminta cuma 150. Bapak Ibu di sini ada yang mendaftar nggak? Nanti ketemu sama saya sama Kang Denny lagi untuk trainernya, pelatihannya. Itu pelatihan menjadi trainernya Canva IG. Nah, ya Bapak Ibu naik. Caranya gimana, Mbak Dona? Telat, Bu, sudah ditutup. Kemarin hari keberapa? Hari pertama kemarin saya sudah sampaikan ya. Sudah saya sampaikan. Tahu infonya, Mbak. Sudah saya sampaikan Pak Sabto. Pertama kemarin malah saya sudah bilang, IG buka TOT, Bapak Ibu silakan yang mau ikut. Nanti akan muncul tuh. Memang saya nggak share, tapi banyak yang share di media sosial. Dan sampai detik tadi pagi itu sudah 1.000 lebih. Saya nggak tahu apakah masih dibuka atau enggak, tapi coba Bapak Ibu coba ya. Boleh share, Mbak. Bentar coba ya, saya buka. Buatnya apa, Mbak? Apa? Itu menjadi trainernya Canva. Canva kita jadi premium. Kalau sekarang mah premium sudah premium Bapaknya. Enggak, ini apa namanya? Menjadi trainernya Canva IG. Nanti pengimbasan, nanti Bapak Ibu nanti sertifikatnya itu adalah sertifikat trainer IG Canva. Namanya Sagu Safa ya, 1 guru 1 akun Canva. Saya bagikan di mana ya? Saya bagikan di chat aja ya, karena ini bukan program IG Natuna, jadi saya nggak bisa bagikan di grup-grup. Saya bagikan di chat sekarang. Nah, kalau ada yang mau silahkan dibuka, tapi saya nggak tahu apakah masih dibuka atau enggak karena tadi pagi itu sudah 1.000 dan yang dibutuhkan itu hanya 150. Ya, berarti nanti akan diseleksi. Nah, saya copy dulu. Dan ini nggak bayar Bapak Ibu, free. Free. Nah, itu. Ya, silakan dicek apakah masih bisa atau enggak. Oke, Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya. Kalau ada yang mau ngisi, silakan diisi. Tapi saya akan biar tidak terganggu untuk ambil foto. Nah, saya kunci dulu chatnya. Oke, dibuka kameranya ya. Ibu Eka Yani, nah agak terang dikit Bu, biar mukanya kelihatan. Manisnya kelihatan gitu kan. Ibu Dian, halo, Ibu Dian mana? Nah, sip. Oke. Bapak Ibu kasih senyum yang manis dong. Ibu Baruni mana Ibu Baruni? Bapak Ibu mewakili segenap panitia IG Natuna, kemudian Kang Dero, kemudian Bang Fauzan. Saya mohon maaf kalau kami dalam penyampaian Zoom 4 hari ini ada salah-salah kata. Kita tetap keep kontak, kita tetap ada di grup WhatsApp, tidak akan dihapuskan karena itulah ajang silaturahmi Bapak Ibu untuk berbagi materi tentang Canva, berbagi inspirasi tentang Canva. Ya, banyak sekali yang akhirnya setelah ini terus berbagi, jadi YouTuber karena buat video di Canva itu gampang banget. Kemudian jadi konten Instagram, kemudian jadi microblog Instagram karena carousel. Ya, itu bisa banget, silakan Bapak Ibu gunakan link kita. Tapi jangan share info selain Canva ya. Nanti biasanya langsung di-kick sama Kang Denny. Kang Denny itu rajin banget kick kalau ini apa sih bagikan link di luar Canva, apalagi model-model clickbait gitu ya, yang
dapat 30 giga. Nah, itu kan hoax banget. Jadi jangan sampai Bapak Ibu share-share yang seperti itu. Oke, silakan dibuka kameranya. Ibu baru nih beneran nggak mau pakai ini, nggak mau buka. Oh, maaf, sudah bisa. Saya masih Zoom Oh, dengan siap. Ya, siap. Pak Jokowi, mana Pak Jokowi? Saya penasaran dengan mukanya Pak Jokowi. Kita ada Pak Jokowi loh di sini, Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu bahwa ada teman Bapak Ibu satu peserta pelatihan itu namanya Jokowi? Nggak ada ya? namanya kayak Pak Presiden gitu. Ya, beneran namanya. Saya pas memasukkan dalam grup WhatsApp itu saya terkejut. Joko Widodo. Joko Widodo Eskom, ya. Saya nggak tahu yang mana orangnya. Kemudian apa kita juga add kita di Instagram, halo Pak Joko Widodo, boleh ditunjukkan wajahnya. Ini saya terakhir ingin ketemu. Yang manakah orangnya? Nanti saya sambil lihat-lihat deh. Kalau ada nanti langsung saya spotlight untuk semuanya. Oke? Silakan senyum Bapak Ibu, kasih senyuman. Boleh Bapak Ibu kasih love atau apa saja, atau semangat atau apa saja ya. Boleh, mangga. Senyum yang manis menunjukkan bahwa Bapak Ibu, nah yang seperti ini nih biasanya guru penggerak nih. Pak Sunarto. Ya, karena kata fasilitator sudah seperti ini Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini berarti pemahamannya udah oke. Nah, Bapak Ibu baru nih buka. Oke, siap. 1, 2, halo Ade Esti. Ini jadinya Ade Esti ya. 1, 2, 3. Oke, slide pertama. Saya ambil dulu slide kedua, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak tahu ada di slide keberapa, jadi tolong silakan bertahan terlebih dahulu. Saya kirimkan dulu ini untuk masih bisa nggak? Tadi ada yang ngisi itu, masih bisa nggak diisi? Sudah ditutup Mbak Dona. Oh sudah ditutup, iya kan? Soalnya udah 1.000, dan itu harus di ini. Hari pertama saya sampaikan kemarin, itu baru dibuka loh, baru dibuka. Oke, slide kedua. Slide kedua itu ada Pak Purkon. Halo Pak Purkon, Pak Juang, Ibu Erlina, Ibu Rosida, senyum dong. Ibu Rosita, Ibu Rida, Ibu Siti, Bu Nurjana, Pak Solihin, Ibu Lilis, Ibu Trudi, Ibu Faizah, 1, 2, 3. Oke. Saya belum ketemu Pak Jokowi. Mana ya Pak Jokowi? Jangan, berarti Pak Jokowinya nggak hidupin kamera nih. Nanti Pak Jokowi tolong sampaikan ya kepada Mas Menteri gitu ya. Slide ketiga, slide ketiga tidak ada yang membuka kamera. Dan slide terakhir. Bapak Ibu selamat istirahat ya. Ini malam Sabtu. Kalau mau kerjain boleh deh. Nanti hari Minggu aja Bapak Ibu istirahatnya. Saya tadi mau bilang happy weekend, tapi nggak usah lah, selesaikan aja dulu tugasnya biar nggak terpikir-pikirkan. Ya, mohon maaf kalau kami selama ini ada salah-salah kata. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh japri saya atau langsung di grup ya. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang terkendala dengan salah satu tugas atau bahkan tentang Canva for Education, ada Bapak Ibu yang ingin membuat tim, ada Bapak Ibu yang ingin menggunakan Canva for Education sendiri, itu dipersilakan ya. Sekali lagi mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata, kalau dalam penyampaian kami selama ini 4 hari ini ada kekeliruan ya dalam penyampaian materi, itu tidak disengaja pastinya. Ketemu lagi kita di level 3 ya, hari Selasa ya kalau nggak salah, Selasa atau Senin deh. Selasa atau Senin. Jadi kita ada yang langsung tuh kemarin, ada yang langsung level 1, level 2, level 3, jadi dapatnya sertifikatnya langsung 3. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf, selamat beristirahat. Suara saya sudah habis. Saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dona. Terima kasih Mbak Dona. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Dona. Kita sehat semua. Mbak Dona. Terima kasih Bu Dona. Boleh, Liv. Makasih atas sharing ilmunya Mbak Dona malam ini.
Siap, sama-sama. Nggak ribut. Terima kasih. Izin lab. Assalamualaikum warahmatullahi Enggak. wabarakatuh. Maaf lahir Waalaikumsalam batin. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin milih. Selamat malam.